Ya, assalamualaikum sobat sekalian, bertemu kembali dengan TMC Vlog. Di vlog kali ini saya mau share ke teman-teman sekalian update terbaru yang saya lakukan di Honda Astrea Impreza tahun 2000. Tema dari customisasi atau modifikasi ringan yang kita akan lihat yang telah saya kerjakan di Honda Astrea Impreza ini adalah Honda Astrea Cargo. Jadi seperti itu. Jadi lebih ke pemakaian atau utilitas niaga pada dasarnya, lebih ke kayak gitu. Cuman kadang-kadang di beberapa teman-teman penggemar motor Honda Astrea, gaya seperti ini tuh sudah jadi kayak lifestyle. Pengen tahu lebih lanjut, langsung aja kita cek videonya yuk. Nah, jadi teman-teman sekalian, ini adalah Honda Astrea Impreza tahun 2000 ya, yang baru-baru aja nih saya lakukan sedikit customisasi dengan gaya kargo gitu loh teman-teman sekalian ya. Jadi seperti ini bentuknya, kita bisa lihat teman-teman sekalian, gaya kargo adalah gaya dimana di bagian belakangnya itu kita fungsikan sebagai fungsi utilitas dari kargo atau bawa-bawa barang kayak gitu. Nah teman-teman sekalian, tadi lihat ya, tadi saya pasang box di belakang dan kayak gini nih. Jadi pada dasarnya kalau boxnya udah dilepas teman-teman sekalian ya, pada dasarnya di bagian depan tidak banyak perubahan yang saya lakukan ya, hanya kayak tambahin keranjang kecil, itu juga karena kakak pakai di rumah, saya taruh di rak depan dari Honda Astrea Impreza. Honda Astrea Impreza sendiri pada dasarnya versi yang dijualnya tuh kayaknya nggak ada dikasih kayak keranjang depan gitu sih, memangnya rak ya, raknya nggak ada. Tapi ini di customisasi ini saya kasih karena boleh dibilang juga ya agak sedikit stok kayak gitu ya, jadi kelihatannya juga tetap oke. Ban depannya masih sama semuanya, saya belum ada perubahan, dan memang yang dilakukan perubahan tuh hanya di bagian belakang teman-teman sekalian ya, di bagian tempat duduknya, dimana saya melakukan kayak jadi dilepas gitu loh teman-teman sekalian, jok aslinya ya, jok aslinya itu dilepas dan diganti dengan kit ya, boleh bilang seperti itu, karena memang dijual untuk umum teman-teman sekalian. Saya beli di Dark Garage ya. Jadi kit pembelian Astrea Grand untuk kargo itu terdiri dari jok depannya, udah dikasih kayak jok kayak gini nih. Cuman joknya ini nggak ada kuncinya teman-teman sekalian, jadi hanya bisa buka tutup gitu aja untuk mengganti atau mengisi ulang bahan bakar gitu ya. Jadi ini tutupnya ini nggak ada kuncinya, jadi ya tutup begini-gini doang gitu ya. Dan dikasih kayak nih teman-teman sekalian ya, rak persis di bagian belakang, karena joknya ini bilang hanya single seater, jadi hanya bagian depan aja, jadi dia udah didesain sedemikian gitu loh, dan udah langsung didesain dan dijahit, ada tulisan Hondanya dan segala macam. Ini keren sih ya, boleh dibilang seperti itu. Dan ini di bagian belakangnya itu raknya tuh boleh bilang rapi banget, dan nih teman-teman sekalian, jadi dia tuh kayak dibaut di tempat yang merupakan tempat atau titik untuk penempatan dari behel. Jadi ini behel yang harus aslinya sih behelnya panjang ke belakang gitu ya, panjang ke belakang, cuman saya potong ya, kebetulan ini bukan yang asli, saya cari yang imitasi gitu ya, dan jadi nggak jadi yang asli saya simpen, terus akhirnya saya potong, jadi yang ke bagian ke belakang yang bertemu antara kanan dan kiri itu dilepas. Jadi hanya cuman buat pegangan gitu doang, kita handle gitu ya. Sementara ini bagian atasnya saya pasangin plate untuk box bagasi. Kalau ini pakai Givi ya, teman-teman bisa pakai apa aja, pakai kapal, pakai shots, terserah, yang ada aja kayak gitu. Kalau ini CC yang ada di rumah apa adanya Givi ya, pasang Givi, dan ya bisa lah, kita hanya pakai 3 gitu doang dan kayak begini. Jadi pada dasarnya sih harusnya itu ya, Dark Garage itu dalam paket penjualan itu ada kayak plate di bagian bawah gitu ya, plate bukan plate ya, beneran kayak seng gitu yang didesain untuk menutup daerah ini nih, cuman saya nggak pasang gitu ya, saya pasang gini aja gitu ya. Jadi memang, jadi kalau misalnya itu dipasang ini nih kayak box, ini nih box bagasi itu dicopot. Walaupun memang kalau dipasangin kayak ginian, box bagasinya jadi nggak bisa dibuka nih teman-teman sekalian ya, karena mentok di bagian atas, harus dibuka ininya semua gitu loh gitu. Ini total harganya berapa ya, 300 ribuan kalau nggak salah ya. Jadi ada dapat jok depan, terus habis itu behel di bagian rak belakang, lalu ada kayak penutupnya yang terbuat dari
seng itu ya, terbuat dari seng tebal sih, ada sekitar 1 mm kayak gitu. Nah, jadi motornya bagian belakangnya sendiri teman-teman sekalian lihat sini tidak banyak perubahan bila dibandingkan yang lama ya. Ya memang nggak banyak diubah ya, hanya di bagian behelnya aja saya potong tuh, saya beli ujung tutup ini, ada yang jual nih tutup sehingga rapi, jadi ditutup gitu ya. Dan ini tuh teman-teman bisa pakein kayak apa ini sih ya, ada yang jual kayak untuk aksesoris C70 untuk bisa dipakai untuk apa, sempat sakutan helm ya kalau nggak salah ya. Ini teman-teman bisa pakein di sini nih ya, tinggal dipasang tinggal dibaut gitu. Nah, jadi gini teman-teman sekalian, dan kita lihat lagi kalau untuk ini bagian fullnya ya, kalau dari daerah paparan dari sebelah kiri teman-teman sekalian boleh bilang sih oke, cakep ya. Yes, yang pasti sih fungsionalnya sendirian, ini nggak bisa pakai berdua nih teman-teman sekalian, walaupun saya tidak melepas footstep bagian bawah. Dan untuk di bagian kiri, di bagian kanan saya tambahin softback kayak gini gitu ya. Ini iseng banget nih, kayak ada yang jual nih kalau nggak salah buat C70 pada dasarnya. Saya pasangin gini dan kayaknya keren juga, hanya diikat gitu doang teman-teman sekalian ya, diikat-ikat kayak gitu doang. Tapi di bagian bawah ini saya kasih kayak pegangan ya atau tatakan sehingga dia tidak jatuh ke sebelah sana. Nah, tuh ya teman-teman ya. Jadi pada dasarnya sih ya nggak gitu. Ya namanya juga soft case ya. Soft case mah artinya dia lunak gitu ya. Nggak begitu keker ya naroknya ya. Jadi kayak gitu. Tapi ya nggak ebrek-ebrek juga sih, kalau dipakai tetap cakep gitu loh teman-teman sekalian. Nah, ini teman-teman sekalian adalah boleh bilang rak belakang ketika plate-nya tuh udah dipakein Givi. Saya pakai Givi yang jenis lama nih, slim berapa ya, pokoknya ini berapa liter ya, saya lupa juga karena ini Givi jenis lama banget, slim, yang boleh bilang ukurannya itu memang benar-benar kalau menurut saya sih pas dengan body dari Astrea Grand ya, pas banget kan. Jadi memang seperti ini teman-teman sekalian, pas banget ya, karena nggak gitu gede ya. Dan ini lihat penampakan fullnya kalau dari daerah sebelah kiri ya. Jadi benar-benar belakangnya itu nggak ada tempat buat penumpang, jadi memang buat kapasitasnya buat bawa barang jadinya ini. Dan ini adalah tampangnya nih jika dilihat dari sebelah kanan. Oke, jadi sebelah kanan ini ya teman-teman sekalian ya. Ya, setelah dipasang boxnya bagian belakang. Yes. Nih ya, kalau teman-teman sekalian mau lihat. Tapi pada dasarnya sih kalau misalkan teman-teman sekalian mau pakai buat boncengnya tetap bisa, walaupun memang kesian yang bonceng, tempat duduknya jadi nggak apa namanya, nggak empuk ya, karena memang masuknya langsung ke plate-nya kayak gitu. Yes, kita lihat nih ya, secara proporsional menurut saya proporsional ya. Givi Slim, saya nggak tahu rupa namanya variannya karena udah lama banget nih belinya gitu loh teman-teman sekalian. Yes, dari sebelah kanan full. Yes, oke sih. Yes, next saya kayaknya berencana mau lebih bikin keker kaki-kaki gitu ya, mungkin pakai velg yang racing, boleh kali ya gitu ya, kita cobain gitu ya. Ini velgnya masih velg yang standar banget ya, tahun 2000 nih, velg udah umur 22 tahun ini. velgnya umur 22 tahun, walaupun itu memang pas juga sih Astrea Grand ya, pasnya dengan velg jari-jari gini. Cuman nanti kita akan cobain pakein velg yang racing atau velg cewek atau velg palang gitu lah teman-teman sekalian. Nah, jadi seperti itu deh teman-teman sekalian, customisasi simple sih ya yang saya lakukan pada Honda Grand Astrea Grand Impreza tahun 2000 saya. Puas ya, secara umum puas. Produknya dari Dark Garage, single seater, motor ini jadi buat jalan-jalan sendirian aja, cuman utilitas niaganya jadi lebih tinggi karena kita udah pakein box sekarang. Walaupun boxnya yang lebih ditaruh di daerah lebih ke tengah gitu ya, lebih ke daerah jok, itu secara umum memiliki tingkat balance yang lebih bagus untuk motor bila dibandingkan dengan misalkan taruh di belakang. Itu deh, itu aja teman-teman sekalian. Next kita akan lihat seperti apa perubahan yang dihadirkan di Honda Grand
Honda Astrea Green Impreza 2000 ini. Mudah-mudahan bisa menginspirasi sobat-sobat sekalian. Sampai berjumpa dari vlog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.